Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budidaya. Ketemu lagi dengan channel saya ya yang bernama Sekilas Petelur. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang ayam pulet ya. Kira-kira teman-teman peternak sudah tahu atau teman-teman budidaya sudah tahu apa itu ayam pulet. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ayam pulet ya. Baik, jadi ayam pulet yaitu ayam petelur darah ya, yang usianya itu 0 sampai 16 minggu, yang dimana ayam ini sebelum memasuki fase bertelur dan juga dinamakan ayam pulet itu biasanya di usia 12 sampai 16 minggu ya. Jadi ayam pulet ini juga menjadi cikal bakal untuk penentu di hasil produktivitas, sehingga yang diharapkan ayam pulet ini menghasilkan produktivitas yang tinggi ya, sesuai yang diharapkan oleh para peternak, oleh para pembudidaya ayam petelur khususnya. Kira-kira apa saja sih syarat-syarat untuk produktivitas itu bisa mencapai yang tinggi ya, yang sesuai diharapkan oleh para peternak sekalian? Oke, jadi kita akan membahas ini. Jadi syarat utamanya itu untuk mencapai produktivitas yang tinggi diharapkan itu bobot ayam itu mencapai di setiap minggunya gitu. Jadi kalau misalkan di umur 1 minggu yang itu harus berapa targetnya, itu yang harus kita kejar. Namun di samping itu juga bobot harus optimal. Nggak boleh terlalu kurang, nggak boleh terlalu over atau terlalu berat, karena akan berdampak buruk juga untuk hasilnya. Jadi untuk keseragaman itu, untuk berat badan itu minimal harus 85% atau 85 ke atas atau up ya. Dan juga syarat-syarat yang lain selain untuk bobot badan itu diharapkan rangka itu harus optimal. Rangka optimal itu maksimal itu terjadi di usia 12 minggu. Jadi diharapkan teman-teman ya, untuk pembudidaya khususnya di ayam pulet itu diharapkan di usia maksimal 12 minggu itu rangka itu sudah tercukupi gitu. Karena itu menjadi penopang paling utama ya untuk di masa produktivitas nantinya gitu. Kalau dari 0 hari atau dari usia pulet saja sampai 16 minggu bobot badan tidak terpenuhi, kerangkanya tidak optimal, itu pasti akan berdampak ke hasil puncaknya. Biasanya nggak puncak gitu. Istilah puncak itu kan ketika ayam itu mencapai produktivitas serentak di usia sesuai targetnya, misalkan 24 harus sudah memasuki puncak atau 23 gitu. Dan juga bertahannya lama. Sayang juga kalau kita ayamnya puncak namun hanya berjangka pendek gitu. Yang kita harapkan kan ayam puncak namun bertahannya lama ya. Jadi yang selanjutnya selain rangka itu ada namanya tulang panjang kaki ya, atau tulang seng gitu. Jadi tulang panjang seng itu dari jarak yang ini ya sampai ke sini itu kurang lebih 10,4 cm. Itu yang diharapkan di tulangnya. Dan juga di lebar os pubis. Lebar os pubis itu tulang yang di bagian ekor. Jadi di bagian bawah sini itu harus 3 jari, kurang lebih 3 jari ya. Dan juga jengger juga sesuai. Terus juga
bulunya bagus, keseragaman ayam bagus, dan juga lebar dada itu melebar ya, tidak kurus. Dan juga yang perlu diperhatikan di sini asumsi pakan itu setiap minggunya harus bertambah. Jangan hanya berpatokan di misalkan satu hari per ekornya itu cuman 70 gram gitu. Di minggu selanjutnya harus naik ke 80 gram namun hanya bertahan di 70 gram terus, sehingga yang harusnya mencapai bobot bertambah itu malah tak stuck gitu. Hanya di bobot tersebut gitu. Jadi inilah ayam ya, ayam yang berusia kurang lebih 13-14 minggu ya. Dengan timbangan 1,3 tadi kalau nggak salah saya timbang. Ini populasinya 3.000-an ya. 3.000. Ada 2 kandang sih, yang satu umuran dan terpisah. Dan juga dipastikan nipel itu lancar airnya ya, tidak tersumbat, karena biasanya itu terdapat biofilm sehingga ayam itu tidak pas asumsi minumnya, sehingga kurang dan juga itu memperhambat. Salah juga kalau pakannya masuk tapi airnya tidak maksimal, itu pasti akan berpengaruh. Dan untuk masa pemeliharaan di masa starter itu juga sangat berpengaruh ya untuk pelebaran kandang, karena itu mempengaruhi juga di keseragaman. Takutnya ukuran kandang di pembibitan atau di fase starter itu kecil, atau tempat pakan yang kurang, tempat minum yang kurang, sehingga ayam itu tidak mencapai bobot karena pelebaran yang kurang, tempat pakan kurang, tempat minum yang kurang. Dan kebetulan juga hari ini kita ada jumpa vaksinator yang sedang vaksinasi NDIB Live ya, tetes mata. Ini pakannya kosong lantaran belum dikasih makan lagi ya sama ABK. Jadi teman-teman diharapkan ya di setiap minggunya itu ayam pulet ini harus tetap diharapkan itu berat badan itu selalu naik sesuai dengan target minggunya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, supaya ayam itu tidak terlalu kekurangan karena kurang pengontrolan. Penimbangan setiap minggunya itu wajib juga, karena itu untuk menjadi acuan kita ya. Kalau ini ayam memasuki timbangan berapa sih di minggu sekian, kalau kurang ya kita bisa kejar, kalau terlebih juga kita bisa style gimana caranya supaya tidak terlalu over, karena itu yang hanya lemak saja. Mari kita lihat vaksinator sedang vaksinasi NDIB Live. Salam mancing mania. Mantap. Sedang aplikasi tetes mata. Teman kita dari Medion
vaksinator Medion. Namanya Lucky Andrianto. Dan diharapkan juga untuk para teman-teman ya, disarankan vaksinator itu yang mempunyai skill ya. Karena kalau vaksinator yang tidak mempunyai skill atau belum pernah terjun di bidang vaksinasi, itu yang ditakutkan terlalu kasar ya, atau juga buru-buru gitu, sehingga aplikasinya tidak maksimal dan juga yang diharapkan apa tidak sesuai gitu. Jadi kembali lagi ke tadi ya, syarat utama untuk mencapai produksi maksimal di penentu di produksi ya, itu dari ayam pulet tadi. Jadi untuk saran dan juga ini solusi, yang pertama itu diusahakan kita kaling dulu bobot mana yang masih di bawah standar, kita bisa pindahkan. Misalkan ini ada berapa baris, bisa kita pindahkan di paling depan guna untuk kita mempush ya, untuk mengejar bobot badannya. Dan juga kita tahu bahwa yang di bagian barisan sana atau bagian barisan mana itu bobotnya kurang, sehingga kita bisa nge-push untuk bobot badannya, sehingga bisa mengejar teman-teman yang lain, maksudnya ayam yang lain dengan bobot yang sama, sehingga ayam bisa puncak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah dipisahkan, disarankan menggunakan ini ya, premix. Biasa kita pakai itu Mix Plus BAP 3A. Itu sangat membantu untuk menambah bobot badan yang tertinggal. Yang kedua, bisa menggunakan Fastbro. Itu bisa juga untuk menambah, dan hasilnya juga sangat optimal. Itu sering saya pakai di sini ya, di ayam petelur, untuk ngejar bobot. Dan pastikan juga kita beri penanganan khusus yang dimana guna untuk memastikan bahwa ayam itu mendapat perilaku khusus ya, karena tadi harus mengejar bobot badannya. Caranya yaitu dipastikan pakan itu habis. Kalau sudah habis, saran saya ditambah saja, karena kita kan mau ngejar bobot badan. Dan selanjutnya ini kalau terlalu over gimana gitu. Kalau terlalu over bobot badan, disarankan untuk kita bisa membantu ya. Biasanya kan kalau bobotnya terlalu over itu kan lemak ya yang jadi ya. Kalau lemak yang jadi itu biasanya ke produktivitas itu membuat telur itu jadi telur agak kecil gitu, karena harusnya telur berkembang jadi terhimpit oleh lemak ya. Itu bisa disarankan dengan Strong and Fit sih, bisa juga, karena dia kan bisa merubah energi lemak itu menjadi otot ya, sehingga lemaknya itu bisa berkurang. Dan juga untuk pencahayaan itu wajib kita berlakukan, dan biasanya kita terapkan di usia 6 minggu. 6 minggu itu sudah mengurangi pencahayaan ya. Karena kenapa harus dikurangi? Karena di usia segitu itu kalau kita tambah pencahayaan itu akan berakibat sangat buruk untuk hasil produksi. Karena kalau kita pencahayaan itu full sampai pagi di usia 6 minggu, masih di kandang pembibitan, itu akan berdampak di kelamin dini, sehingga jengger itu cepat
cepet cepet naik, cepet bertumbuh. Kalau cepet bertumbuh nanti yang harusnya target kita produksi umur 17 minggu, 18 minggu malah lebih awal. Kadang 15, 16 itu sudah bertelur, dan itu sangat disayangkan ya. Itu akan berdampak di kasus prolapsus. Prolapsus itu ya berarti ukuran os pubis tadi yang di bagian tulang ekor itu masih sempit, namun karena dia mau bertelur sehingga dia akan jebol, ususnya akan keluar karena rangkanya yang belum optimal, namun sudah dipaksa untuk bertelur gitu. Dan juga untuk pemberian pakan juga disarankan itu di usia 12 minggu ke bawah itu masih butiran ya, menggunakan pakan starter dari 0 sampai 5, nanti 0,5 sampai 12 masih pakan grower, jadi belum pakan campur ya. Karena kalau pakan campur ya sama saja akan membuat ayam itu cepat bertelur gitu. Jadi bisa diharapkan untuk membunuh lampu ya ketika malam hari. Caranya yaitu dari sore hari itu lampu sudah mulai dipadamkan, nanti dinyalakan lagi jam 8 3 hari pertama, nanti bertambah lagi, nyala lagi sampai jam 9 atau jam 10 gitu, sampai mati total. Soalnya kalau kita matikannya di malam hari itu pasti akan kaget itu. Jadi diharapkan dari sore hari supaya ayam itu menyesuaikan tempat sendiri. Nanti kalau sudah sampai usia 16 minggu, 17 minggu, baru kita tambah lagi. Kita nyalakan ulang untuk pencahayaannya gitu. Karena di usia segitu tuh ayam itu sudah siap untuk bertelur, dan kita baru nyalakan lampunya sedikit demi sedikit, 1 jam 2 jam gitu. Sampai di batas 16 jam satu harinya. Setelah sudah memasuki 17 minggu, lampu sudah menyala, kita kontrol makannya juga harus bertambah terus sampai mentok di 120 gram ya, jangan terlebih 120 gram, karena itu sudah cukup sih sebetulnya untuk ayam maksimal. Jadi nambahnya itu bertahap, 70 ke 75, 80 gitu, sampai mentok di 120. Dan juga diharapkan di usia sebelum produksi, di usia 16 minggu atau 17 minggu itu disarankan untuk memakai obat cacing Levamid, sehingga ayam itu ketika sudah memasuki masa bertelur, ayam itu tidak terganggu oleh cacing, sehingga produksi maksimal, nutrisi yang diserap di usus, pakan nutrisinya itu dapat optimal sesuai yang diharapkan. Jadi pembahasan kali ini tentang pulet ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu peternak yang ada di Indonesia ya. Salam sehat, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.